teman-teman, welcome to RPH, Ruang Podcast Hukum. Bersama saya Hoirunisa Rizky Utami dari Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, Angkatan 2021. Telah bersama kami juga dengan Pak Bambang yang ada di sebelah kanan saya, dan juga Pak Muhammad yang ada di sebelah kiri saya. Bagaimana nih Pak kabarnya? Mungkin dari Pak Bambang dulu. Alhamdulillah baik Mbak. Alhamdulillah baik ya Pak, semoga selalu sehat ya Pak. Amin. Kalau Pak Muhammad gimana nih Pak kabarnya Pak? Mbak sehat. Alhamdulillah sehat selalu ya Pak. Iya, jadi gini nih Pak, podcast kali ini memang tujuannya untuk mengedukasi masyarakat bahwasanya memang sertifikat tanah itu penting bagi mereka untuk dimiliki Pak. Kami dengar-dengar nih Pak bahwasanya sengketa tanah itu terjadi ketika tidak ada sertifikat ya Pak. Benar Pak? Banyak sebab. Oh banyak sebab ya Pak ya. Mungkin nanti bakal ada pertanyaan dari saya ya Pak. Mungkin yang pertama yang saya mau tanyakan kepada Bapak, apa sih Pak kegunaan sertifikat tanah bagi masyarakat? Ya. Sebelum saya jawab terkait dengan manfaat sertifikat untuk masyarakat, mungkin perlu kami sampaikan bahwa sertifikat itu adalah tanda bukti hak yang paling kuat yang di dalamnya ada terkait dengan data fisik dan data yuridis. Sertifikat itu sendiri. Kemudian ada beberapa manfaat ketika bidang tanah itu telah memiliki sertifikat. Yang pertama terkait dengan legalitas kepemilikan. Jelas, karena dengan telah terbitnya sertifikat, maka pengakuan atas kepemilikan bidang tanah itu kan diakui. Kemudian yang kedua terkait dengan perlindungan hukum. Yang ketiga kemudian bertransaksi. Jelas ketika tanah itu sudah bersertifikat, maka karena sudah mempunyai bukti kepemilikan yang sah, sehingga dalam transaksinya akan lebih mudah. Yang tidak kalah pentingnya yaitu nilai ekonomis dari bidang tanah tersebut. Oh, seperti apa? Ya, dengan adanya sertifikat, maka nilai ekonomis dari tanah tersebut akan menjadi naik. Di samping dengan sudah adanya sertifikat bisa dimanfaatkan ke lembaga perbankan untuk jaminan bank. Seperti itu. Iya. Tadi disebutkan tuh Pak bahwasanya kegunaan sertifikat tanah itu untuk mencegah sengketa tanah ya Pak. Sengketa tanah itu sendiri apa sih Pak? Mungkin bisa dijelaskan. Sesuai dengan Peraturan Menteri Agraria Tata Ruang Kepala BPN nomor 21 tahun 2020, bahwa yang dimaksud dengan sengketa pertanahan yaitu perselisihan tanah antara orang perseorangan, badan hukum atau lembaga yang tidak berdampak luas. Seperti itu ya, mungkin contoh salah satunya sengketa kepemilikan. Kemudian yang kedua sengketa batas. Seumpama saya mempunyai bidang tanah, batas tanah saya diklaim milik batas tetangga yang berbatasan dengan tanah saya tersebut. Seperti itu bagian dari sengketa. Oh seperti itu ya Pak. Saya mau tanya nih Pak ke Pak Muhammad, kalau di Desa Mijen itu pernah ada sengketa tanah nggak sih Pak? Disebabkan oleh apa? Mungkin bisa bantu diceritakan. Gini Mbak, terima kasih. Nek sengketa tanah itu ya saya kira mungkin di mana-mana pun juga ada. Ada ya Pak. Katakan oleh Pak Bambang, mungkin itu bisa sengketa dari perorangan atau lembaga. Memang kan yang namanya sertifikat itu tanah itu wajib memiliki badan hukum. Kalau sudah ada sertifikatnya itu tidak ada sengketa. Tapi di desa biasanya itu yang terjadi khususnya di desa saya Mijen itu ya juga sering ada sengketa, tapi sengketa perseorangan antara hak waris. Biasanya waris itu kalau belum bersertifikat itu memang agak ya istilahnya bertengkar dengan saudaranya sendiri. Tapi kalau sudah diterbitkan sertifikat, ya itu kan tidak ada. Jadi menjamin kepastian hukum. Ya, memang sertifikat itu dibutuhkan karena kalau sudah ada sertifikatnya, biasanya orang desa ya sudah tidak bisa tidak ada perselisihan seperti itu ya Pak. Baik. Kira-kira berapa persen nih Pak bidang tanah di Desa Mijen yang memang belum memiliki sertifikat tanah? Oh terima kasih. Untuk di Desa Mijen kebetulan kemarin tahun mungkin 2019 kalau tidak salah itu pernah ada PTSL, program PTS dari BPN, itu sudah bisa masuk semuanya. Tinggal yang mungkin ada sengketa keluarga hak waris yang masih belum bisa didamaikan ya sekitar
kalau bisa persentase ya 0, Pak. Karena di sana itu paling tinggal berapa yang ketinggalan. Ada yang beberapa 1, 2, 3 mungkin sampai belasan, tidak sampai likuran, enggak sampai, hanya paling belasan yang belum bersertifikat karena ya kemarin ketika ada PTSL masih ada warga yang belum bisa menyatukan keluarga. Akhirnya saya tinggal saja, tidak apa-apa. Ya, sebagian ada yang sudah diukur, sebagian ada yang memang tidak boleh diukur gitu. Tapi sedikit sekali. Ya, jadi sangat sedikit ya Pak. Berarti sangat bagus ya Pak. Berarti progres di Desa Mijen itu untuk masyarakatnya itu mayoritas memang memiliki sertifikat tanah ya Pak. Mungkin itu ada berapa yang 0, sekian persen ya Pak? Itu alasannya kenapa tuh Pak belum memiliki sertifikat tanah Pak? Karena ketika ada program dari PTL sudah diumumkan, itu dari warga, dari masyarakatnya sendiri tidak berani, walaupun itu sangat mudah sekali, tapi dengan namanya bersentuhan dengan keluarga, mungkin ada yang di luar provinsi, ada di luar negara, di luar negeri, akhirnya tidak berani. Sangat sedikit sekali, tidak banyak sih. Baik Pak. Kemudian ada dampak nggak sih Pak dari masyarakat yang memang belum memiliki sertifikat tanah itu terhadap pembangunan desa Pak? Oh, terima kasih. Nah, untuk pembangunan desa itu tidak ada Pak. Nah, dengan adanya ada sertifikat dan tidak ada sertifikatnya itu pembangunan desa tidak masalah. Tetap berjalan lancar ya Pak? Bisa tetap berjalan lancar. Nah, untuk pembangunan desa loh Mbak. Iya. Nah, seperti itu. Seperti itu, baik Pak. Kemudian apabila memang ada sengketa tanah Pak, langkah pertama apa yang dilakukan pemerintah Desa Mijen nih Pak untuk mengatasi permasalahan tersebut? Untuk mengatasi seperti itu biasanya dari desa untuk pertama kali mediasi Mbak. Jadi diundang, dikasih edukasi, diundang ke balai desa, kita mediasi lah apa permasalahannya, kena apa. Akhirnya kan sama sadar. Setelah diedukasi, dikasih pengarahan-pengarahan dari kepala desa, dari Bapak Sekdes, dari kadusnya, dari perangkatnya. Setelah diedukasi, ya akhirnya ya banyak yang terselesai. Akhirnya ya mau juga ya, gitu ya. Jadi memang langkahnya mungkin dari desa seperti itu dan alhamdulillahnya bagus ya Pak. Bagus hasilnya ya Pak. Alhamdulillah. Mungkin terima kasih nih Pak untuk jawabannya Pak. Mungkin saya kembali lagi Pak Bambang. Pertanyaan selanjutnya berdasarkan yang tadi Pak Muhammad bilang gitu, bahwasanya memang kemarin ada PTSL ya Pak. PTSL itu apa sih Pak? Mungkin bisa dijelaskan Pak. Baik, jadi PTSL itu pendaftaran tanah sistematik lengkap, di mana kegiatan atau PTSL adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak di dalam suatu wilayah, atau desa atau di mana yang sudah masuk dalam Penlog. Kemudian kegiatannya yaitu pengumpulan data fisik, kemudian data yuridis atas bidang tanah tersebut, seperti itu. Di samping itu juga untuk PTSL sekarang ini juga ada terkait dengan peningkatan kualitas bidang-bidang tanah yang sudah terdaftar, itu pun dilakukan peningkatan kualitasnya, seperti itu. Ya. Kemudian kalau tujuan dari program PTSL itu sendiri apa ya Pak? Kalau tujuannya jelas, jadi dengan adanya kegiatan PTSL ini masyarakat dapat mensertifikatkan tanahnya melalui program PTSL dengan mudah, kemudian juga lebih ringan, kemudian juga dari sisi waktu lebih cepat, seperti itu. Lebih efektif ya Pak. Baik. Kemudian siapa saja sih Pak yang bisa ikutan program PTSL ini Pak? Program PTSL ini semua dapat menjadi peserta PTSL, yaitu orang-orang yang memiliki bidang tanah di wilayah tersebut. Jadi semua orang bisa ya Pak? Kemudian untuk PTSL sendiri itu persyaratannya apa saja Pak untuk mengikuti programnya? Persyaratan hampir sama dengan kegiatan pensertifikatan yang sifatnya rutin. Yang pertama terkait dengan identitas pemohon, yang kedua terkait dengan
kelengkapan alas haknya seperti itu, kemudian juga terkait dengan batas-batas dan sebagainya. Hampir sama dengan permohonan yang rutin itu. Seperti itu ya Pak. Kalau untuk berapa lama proses program PTSL itu berapa lama Pak? Jadi untuk kegiatan PTSL itu kan ada beberapa tahapan yang dimulai dengan kegiatan penyuluhan, kemudian ada pendataan fisik, ada pendataan yuridis, kemudian ada pemeriksaan tanah, ada pengumuman, kemudian sampai dengan penerbitan sertifikat. Semua ini tercover dalam DIPA, dalam anggaran dalam 1 tahun itu, sehingga kegiatan PTSL itu juga harus diselesaikan dalam 1 tahun anggaran itu. Meskipun penyelesaiannya itu maksudnya tidak harus di akhir tahun anggaran, tidak. Secara yang sudah selesai berarti ini sudah jadi, namun demikian keseluruhan dari program itu diselesaikan dalam 1 tahun anggaran itu. Jadi bisa dikatakan cepat ya Pak prosesnya ya Pak. Kemudian ada nggak sih Pak strategi khusus dari ATR atau BPN untuk mencapai keberhasilan program PTSL ini Pak? Ya. Seperti tadi saya sampaikan bahwa tahapan di PTSL yang pertama adalah sosialisasi atau penyuluhan kepada masyarakat. Ini penting kita lakukan karena dengan adanya sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat, masyarakat jadi tahu, bahwa di lokasi desanya ada kegiatan PTSL, manfaat PTSL-nya itu apa, arti pentingnya sertifikat itu apa, sehingga dengan kesadaran masyarakat yang meningkat terkait dengan sertifikat, maka masyarakat bisa ikut serta dalam kegiatan PTSL ini, seperti itu. Jadi memang strategi khususnya itu sosialisasi ya Pak. Baik, terima kasih untuk jawabannya Pak. Mungkin saya mau ke Pak Muhammad lagi nih Pak. Kalau dari desa Pak, ada nggak sih Pak peran untuk membantu masyarakat dalam proses sertifikasi tanah ini Pak? Ya, terima kasih Mbak. Kemarin yang sudah berlaku di desa saya untuk PTSL itu memang desa juga ikut serta membantu dari mulai sosialisasi di desa saya dilakukan di perkumpulan RT RW itu kan sering ada itu sosialisasi dari panitia sama pemerintah desanya. Terus dari pengajian-pengajian pakai pengeras suara itu sambutan kepala desa itu untuk pengumuman ada PTSL. Terus ada publikasi yang lewat mobil Mbak, dikasih corong diumumkan ke warga dulu gitu Pak. Jadi diadakan PTSL dengan syarat ini monggo disegera. Memang setiap sore Mbak diumumkan terus. Akhirnya banyak sekali yang minat ya. Tadi sudah saya katakan memang tinggal berapa sih yang tidak. Jadi memang ada peran sekali dari desa. Yes, kita bekerja sama dengan kantor BPN bagaimana supaya masyarakat ini punya sertifikat semua, karena sangat penting sekali punya sertifikat. Jadi mungkin kurang lebihnya sama ya Pak dengan ATR dan BPN itu, pertama ada sosialisasi dan juga ada pengumuman rutinan ya Pak. Baik. Kalau menurut Bapak nih Pak, ada nggak sih Pak kendala utama yang dihadapi masyarakat dalam mengurus sertifikat tanah Pak? Ya gini, untuk kendala dengan instansi BPN tidak ada Mbak. Hanya kendala itu di masyarakatnya Mbak. Biasanya yaitu dari pihak waris yang kurang setuju pembagian dan sebagainya. Kendalanya hanya itu sebetulnya. Untuk dengan instansi itu mungkin dengan BPN, mungkin dari notaris itu tidak ada kendala. Jadi memang dari masyarakat itu sendiri ya. Jadi memang masyarakat misalnya punya permasalahan atau perselisihan di keluarga seperti itu ya. Kan seperti itu Mbak. Terima kasih Pak. Kalau Pak Bambang nih Pak, kalau dari ATR atau BPN ada nggak sih Pak rintangan atau hambatan dalam program PTSL ini sendiri? Kalau dikatakan hambatan rintangan, di tahun 2023 kita sudah menyelesaikan program PTSL itu sesuai dengan target. Semestinya itu sudah tidak ada lagi rintangan atau hambatannya. Hanya memang ada yang perlu dilakukan agar supaya kegiatan PTSL itu bisa selesai sesuai dengan yang target yang telah ditetapkan. Yang pertama yaitu bagaimana kita bisa memberikan kesadaran kepada masyarakat, sekali lagi kesadaran tentang arti pentingnya sertifikat atas bidang tanah tersebut, seperti itu. Kemudian tadi juga sudah disampaikan oleh Bapak bahwasanya kadang-kadang ketika ada bidang tanah tetapi orangnya tidak di lokasi seperti itu. Namun demikian itu semua dapat
kita selesaikan. Iya. Kecuali memang bidangan-bidangan tanah yang bermasalah yang seperti tadi disampaikan. Yang masalah warisan ya Pak. Baik Pak. Kemudian kalau dari Pak Muhammad sendiri, ada nggak sih Pak harapan dari desa kepada BPN dalam membantu menyelesaikan sengketa apabila terjadi sengketa? Ya, terima kasih. Kalau membantu untuk ada sengketa ya memang biasanya dilakukan dari desa. Kalau ada sengketa itu biasanya kan kalau ada orang yang berselisih itu pertama kali memang diadakan pertama kali diundang, terus kita ajak audiensi, kita ajak ngomong bareng-bareng dulu apa bermasalahannya. Ketika sudah ketemu ya oke-oke saja. Jadi pertama kali ya memang kita dekatilah, jangan sampai seperti itu. Apa sih permasalahannya? Hanya memang salah paham Mbak itu. Jadi harapannya ya kita membantu ya sama-sama biar semua masyarakat ini ya kita giring bisa mendapat atau bisa punya sertifikat semua. Karena kalau sudah punya sertifikat, sudah paten, batas-batas sudah ditentukan, itu tidak ada sengketa apa-apa, tidak ada pertengkaran apa-apa. Memang di desa itu rawan sekali dengan batas. Kalau batasnya maju sedikit 5 cm saja, mari geger. Tapi kalau sudah dipatok, sudah pasti itu aman, Mbak. Jadi harapan ya kalau bisa ya memang bisa diadakan walaupun tadi ada yang tertinggal. Itu kalau bisa ya bagaimana bisanya ada sapu bersih. Kalau tidak ada ya terus gimana? Biar pengajuan secara mandiri ya enggak apa-apa gitu Mbak. Jadi harapannya memang ada sapu bersih ya. Ada kalau bisa. Nah, kalau sapu bersih yang belum yang masih ketinggalan monggo kalau bisa, kalau ada. Kalau enggak ada ya gimana? Memang itu program ya ngaten. Karena ada regulasinya tersendiri ya Pak. Baik, kalau dari Bapak sendiri, ada nggak sih Pak harapan kepada masyarakat, khususnya masyarakat Mijen nih Pak, bagi yang memang belum mempunyai sertifikat, mungkin ada harapan-harapan Pak? Sebetulnya hampir sama sih Mbak. Jadi yang pertama bagi warga desa Mijen ya Pak ya, yang punya bidang tanah tapi belum disertifikatkan, monggo untuk segera disertifikatkan. Iya, dengan tadi melihat arti pentingnya sertifikat, banyaknya manfaat dari sertifikat, monggo untuk segera disertifikatkan. Kemudian yang kedua, jangan lupa untuk menjaga dan memasang tanda batas, karena dengan itu penting ya Pak? Penting, karena sekali lagi seperti tadi disampaikan ya, di situ bisa terjadi sengketa apabila nanti tanda batasnya tidak jelas. Mungkin itu. Baik, seperti itu Pak. Oke teman-teman RPH, ternyata sertifikat tanah ini mempunyai banyak kegunaannya. Salah satunya mencegah sengketa tanah dan yang pasti menjamin kepastian hukum. Saya ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada Pak Bambang dan juga Pak Muhammad yang sudah membagikan pengalaman dan juga pengetahuannya kepada teman-teman Ruang Podcast Hukum. Sekian dulu podcast kali ini. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah mendengarkan dan menyaksikan podcast ini. Sampai jumpa. Terima kasih.